nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita semua berkenaan dengan datangnya malam nisfu Sya'ban. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban ini. Kita bisa melihat para ustadz, para muballigh membahas tentang malam nisfu Sya'ban. Begitu juga di Google banyak sekali hadis-hadis yang dibuat sebagai artikel oleh orang-orang yang menginginkan mendapatkan keberkahan dari malam nisfu Sya'ban. Salah satu dari sekian banyak hadis, kami bacakan satu saja, mudah-mudahan ini bisa mewakili hadis-hadis yang lain, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kanatil lailatun nisfi min Sya'ban," apabila sudah datang malam pertengahan dari bulan Sya'ban, artinya hari yang ke-15 di bulan Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban ini sudah menjadi suatu ibadah yang bagus bagi kita bangsa Indonesia. Setiap akan datang malam nisfu Sya'ban, di grup sudah ramai diberitakan, oh ini malam nisfu Sya'ban, oh malam nisfu Sya'ban. Itu menunjukkan bahwasannya kita semua kompak, bahwasanya malam nisfu Sya'ban ini merupakan suatu hal yang tidak perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan. Apa motivasi daripada Rasulullah tentang malam nisfu Sya'ban ini? Nah, hadisnya adalah, bila mana telah datang malam nisfu Sya'ban faqumu lailaha, maka hidupkanlah malam dari nisfu Sya'ban tersebut dengan ibadah, zikir, membaca Al-Quran, apapun saja yang bernilai ibadah, maka itu merupakan suatu cara, merupakan suatu teknik bagi kita di dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kapan kita mulainya? Kapan kita startnya? Startnya adalah setelah masuk waktu maghrib. Di dalam aturan Islam, hari itu dimulai dengan datangnya waktu maghrib alias matahari sudah terbenam. Itu menurut aturan Islam. Lalu setelah kita hidupkan malam nisfu Sya'ban ini, hari ini misalkan kita habis maghrib tadi, ada yang baca Yasin, ada yang sholat sunnah nisfu Sya'ban, ada yang membaca Al-Quran, ada yang mendengarkan ceramah, tauziah, pokoknya semua hal yang baik-baik, semua hal yang diajarkan dalam agama Islam, itu merupakan cara-cara terbaik di dalam kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Setelah kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat tasbih, dengan sholat tahajud, kemudian sampai kita subuh, dan ingat, nah ini perlu diingat nih, wasumu naharoha, puasa kamu besok. Jadi kalau seandainya hari ini malam nisfu Sya'ban, maka kita besoknya berpuasa. Itu puasanya insya Allah akan menampakkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dosa pahala adalah rumusnya surga. Bila mana dosa ditimbang dengan pahala, dosa dominan tempatnya di neraka. Pahala yang lebih berat, maka tempatnya
di alam sorga. Para pemirsa channel YouTube Yatim kita yang kami hormati, dan perlu juga kami berikan suatu tuntunan. Sebenarnya ini sudah banyak tuntunan-tuntunan diberikan oleh para ustadz. Mungkin kami juga sekadar mengingatkan, dikala kita sudah sholat maghrib, kita sudah sholat sunnah, atau kita langsung memulai membaca surah Yasin, itu yang pertama diniatkan adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah. Umur kita ini selalu diisi dengan tasbih, diisi dengan zikir, diisi dengan dakwah, diisi dengan ibadah. Maka dari itu, untuk pembacaan Yasin yang pertama ini, niatnya adalah nawaitu qiraata surah Yasin fi hazil lailatil barakah li talabi tulil umri Lalu kita membaca doa Yasin, yang sebelumnya kita baca dulu Al-Fatihah, baca surah Yasin, kemudian membaca doa khusus malam nisfu Sya'ban. Nah, doa khususnya ini banyak di YouTube, banyak, kemudian di buku, di surah Yasin semuanya banyak ditulis tentang doa khusus malam nisfu Sya'ban. Lalu para pemirsa Yatim TV, setelah kita membaca Yasin yang pertama, kemudian lanjutkan dengan pembacaan Yasin yang kedua. Niatnya apa? Ya, niatnya gak sama dengan niat yang pertama. Untuk niat yang kedua ini, nawaitu qiraata surah Yasin fi hazil lailah al-barakah lidaf'il bala. Ya Allah, aku niat membaca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban ini untuk mendapatkan penjagaan, mendapatkan perlindungan dari bencana dan musibah. Kenapa kita dianjurkan berdoa seperti ini? Karena pada malam nisfu Sya'ban ini takdir kita diverifikasi. Takdir kita diperbarui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk 1 tahun ke depan. Jadi misalkan sekarang ini bulan nisfu Sya'ban di tahun 2024 ini jatuh pada bulan Februari. Nah, pada malam nisfu Sya'ban ini misalkan nanti bulan Agustus kita akan mendapatkan musibah, itu jauh-jauh sebelum kita ini dilahirkan sudah ditentukan takdirnya Allah. Kita dilahirkan diperbaharui lagi takdirnya. Dan malam ini takdir kita diperbaharui oleh Allah. Kalau kita meminta diperbaharui, insya Allah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di malam nisfu Sya'ban ini kita minta kepada Allah, misalkan Allah sudah menggariskan kita bulan Agustus kita akan jatuh dari motor. Dan nanti bulan Agustus kita betul-betul jatuh dari motor, itu sudah takdir Allah. Namun ketika kita sekarang berdoa, ya Allah jauhkan kami dari musibah, artinya kita mendapatkan musibah yang tidak terlalu fatal. Kalau seandainya di bulan Agustus kita sudah ditakdirkan oleh Allah jatuh dari motor, dan takdir Allah itu adalah kaki kita patah, tangan kita patah. Tapi kalau kita berdoa malam ini, takdir-takdir buruk itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan menjadi takdir yang baik. Lalu untuk pembacaan Yasin yang ketiga, niatnya adalah nawaitu qiraata surah Yasin fi hazihil lailah al-barakah li talabir rizqil halal wal istighnai anin nas. Nah, ini nih,
Malam ini segala doa diijabah oleh Allah. Segala permintaan dikabulkan oleh Allah. Nah, kesempatan bagi kita sekarang ini berdoa. Mulai semenjak datang maghrib nanti sampai masuknya waktu subuh, doa-doa kita mustajabah. Lalu besoknya kita berpuasa. Dikala kita berpuasa pun doa kita akan mustajabah. Yang penting dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami ingatkan dan perlu diingatkan kepada seluruh saudara kita, sahabat kita, teman kita. Hari ini malam nisfu Sya'ban, jangan lupa kita zikir, membaca Al-Quran, sholat tasbih, apapun sajalah perbuatan yang baik. Yang penting faqumu lailaha, hidupkanlah malam dari nisfu Sya'ban tersebut dengan zikir, membaca Al-Quran, wasumu, dan besoknya. Nah, ini besoknya daripada malam nisfu Sya'ban ini, siangnya kita berpuasa. Kalau kita berpuasa, fayaghfiru, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa mubtala, dan kita ini akan mendapatkan kesehatan yang optimal. Subhanallah. Mudah-mudahan seluruh para pecinta Yatim TV diberikan oleh Allah kekuatan iman untuk melaksanakan puasa besok di hari nisfu Sya'ban. Dan mudah-mudahan malam ini kita diberikan kekuatan badan oleh Allah untuk berzikir, sholat tasbih, sholat hajat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa, penonton yang sudah menonton Yatim TV, dan juga mudah-mudahan bisa menekan subscribe. Subscribe ini merupakan patokan di dalam orang mengembangkan usahanya di YouTube. Dan kami berniat mudah-mudahan YouTube Yatim kita ini bisa mendapatkan hati di masyarakat. Insya Allah nanti sebagian dari pendapatan YouTube ini akan kami berikan kepada anak yatim. Kalau seandainya kita menyantuni anak yatim, kita memperhatikan anak yatim, kita memuliakan anak yatim, maka segala usaha kita, segala bisnis kita, segala hajat kita akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi